Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan investasi. Apa sih pengertian dari investasi itu? Investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Jadi, investasi ini adalah penempatan sejumlah dana atau uang pada saat ini dan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Nah, investasi ini merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan profitabilitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Keputusan untuk komitmen jangka panjang dalam keputusan investasi ini seringkali disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Pada umumnya, capital budgeting membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang dan pastinya mengandung risiko. Nah, makanya diperlukan pertimbangan yang matang atau yang masak sebelum investasi tersebut itu dilakukan atau dilaksanakan. Selanjutnya, jenis investasi. Di sini saya mencantumkan 2 pendapat. Yang pertama ini, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam standar akuntansi keuangan, jenis investasi itu dibedakan menjadi 4 macam jenis. Yang pertama ada investasi lancar atau bisa juga disebut dengan investasi jangka pendek. Nah, investasi lancar ini merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Salah satu contohnya itu seperti tabungan di bank dan deposito. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini adalah investasi yang memiliki kurun waktu yang cukup lama. Ini lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Salah satu contohnya itu saham, reksadana, obligasi, emas batangan, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang ketiga yaitu investasi properti. Investasi properti ini adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu ada investasi dagang. Investasi dagang ini adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Nah, keempat jenis investasi tersebut itu merupakan pendapat dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, untuk pendapat selanjutnya yaitu menurut Mulyadi, investasi digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya, karena air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi, jika dilarikan keluar pabrik akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan, maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah sebelum air limbah dibuang ke luar pabrik. Oke, untuk yang kedua ini ada investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Jenis investasi ini adalah investasi untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Contohnya, pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang. Terus biaya penelitian dan pengembangan, ada juga biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Untuk jenis yang ketiga, yaitu investasi dalam penggantian peralatan atau replacement investment. Investasi ini merupakan pengeluaran untuk penggantian mesin
dan peralatan yang ada. Nah, penggantian mesin biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas dengan adanya penggantian tersebut. Yang terakhir, yaitu ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi jenis ini merupakan investasi pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha dapat diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial yang jumlahnya memadai. Begitu ya. Keempat jenis investasi ini itu merupakan pendapat Mulyadi. Oke. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Nah, metode penilaian investasi ini terdapat dua model. Model yang pertama yaitu model non-diskonto. Model ini adalah model yang mengabaikan nilai waktu dari uang. Model diskonto ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada periode pengembalian atau payback period. Payback period ini merupakan metode yang menilai usulan proses investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembalian yaitu sebagai berikut. Periode pengembalian ini didapat dari pembagian antara investasi awal dengan arus kas tahunan. Contohnya, sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar 100.000 dan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunannya itu sebagai berikut. Oke, di tahun pertama, investasi yang belum tertutupi itu masih utuh, yaitu sebesar 100.000 dengan arus kas masuk itu sebesar 30.000. Nah, untuk tahun kedua, investasi yang belum tertutupinya itu sebesar 70.000, yaitu tetap didapat dari 100.000 dikurang 30.000, hasilnya 70.000. Dan untuk di tahun kedua, hanya 30.000 yang dibutuhkan untuk menutup investasi. Artinya, investasi yang belum tertutupi itu hanya 30.000. Oke, karena ekspektasi arus kas masuk bersihnya itu 50.000, maka hanya 0,6 tahun atau 6 bulan yang diperlukan untuk menutupi jumlah 30.000 tersebut. Oke, jadi begini perhitungannya. Periode payback period sama dengan 2 tahun ditambah 30 dibagi dengan 50. Hasilnya yaitu 2,6 tahun. Jadi periode pengembaliannya itu 2,6 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Nah, dengan metode payback period ini, perusahaan menetapkan periode pengembalian maksimum untuk semua proyek dan menolak setiap proyek yang melebihi periode pengembalian tersebut. Metode pengembalian dapat digunakan sebagai ukuran kasar resiko. Semakin lama periode yang diperlukan proyek untuk mengembalikan investasi awalnya, semakin beresiko pula proyek tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada metode tingkat pengembalian akuntansi atau Accounting Rate of Return. ARR ini merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, laba bersih rata-rata suatu proyek itu bisa dihitung dengan mengurangi arus kas dengan depresiasi rata-rata. ARR ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata, di mana investasi rata-rata ini diambil dari penjumlahan investasi awal dengan nilai residu lalu dibagi dengan 2.
Contohnya, suatu investasi memerlukan biaya awal sebesar 100.000. Umur investasi adalah 5 tahun dengan arus kas 30.000 di tahun pertama, 30.000 di tahun kedua, 40.000 di tahun ketiga, 30.000 di tahun keempat, dan 50.000 di tahun kelima. Anggaplah bahwa aktiva tersebut tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun, dan semua pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun tertagih dalam tahun tersebut. Penyelesaiannya, ya tadi total arus kas selama 5 tahun itu 180 juta. Lalu arus kas rata-rata itu diambil dari total arus kas dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu 5 tahun, dan mendapatkan hasil sebesar 36.000. Terus mencari penyusutan rata-rata, yaitu dari investasi awal dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu 5 tahun, dan mendapatkan hasil sebesar 20.000. Yang selanjutnya adalah bab bersih rata-rata, diambil dari arus kas rata-rata dikurang dengan penyusutan rata-rata, yaitu 36.000 dikurang 20.000, hasilnya 16.000. Dan selanjutnya investasi rata-rata itu diambil dari investasi awal dibagi dengan 2, 100.000 dibagi dengan 2, mendapatkan hasil 50.000. Nah, jika menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi yaitu sebesar 16% yang didapat dari 16.000 dibagi dengan 100.000. Tapi jika investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi itu sebesar 32%. Didapat dari 16.000 dibagi dengan 50.000. Nah, berbeda dengan payback period yang tadi, ARR ini mempertimbangkan profitabilitas proyek. Namun, seperti payback period, ARR ini mengabaikan nilai waktu, uang. Oleh karenanya, kedua model tersebut, yaitu payback period dan ARR ini disebut sebagai model non-diskonto. Selanjutnya, yang kedua yaitu model diskonto. Model ini secara eksplisit lebih mempertimbangkan nilai waktu dari uang, dan oleh karena itu harus memasukkan konsep arus kas masuk dan arus kas keluar. Model ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, metode nilai sekarang bersih, atau net present value. NPV ini adalah selisih antara nilai tunai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. NPV ini dihitung dengan rumus seperti ada di PPT, di mana I ini nilai sekarang dari biaya proyek, CFT arus kas masuk yang diterima pada periode T, lalu ada N, ini merupakan umur hidup proyek, I kecil ini merupakan tingkat return yang diinginkan, T kecil ini periode waktu, P ini nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa depan, dan di FT ini merupakan faktor diskon. Nah, NPV ini mengukur profitabilitas investasi. Nilai NPV positif suatu proyek menunjukkan adanya peningkatan kekayaan. Dalam menggunakan NPV, tingkat pengembalian yang diperlukan harus ditentukan. Tingkat pengembalian yang diperlukan adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Sering disebut juga sebagai tingkat diskonto, tingkat batas atau tingkat rintangan, dan biaya modal. Kriteria dalam pembuatan keputusan tentang NPV ini meliputi yang pertama, jika NPV-nya 0 sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa yang pertama, investasi awal telah dapat dikembalikan. Dan yang kedua, tingkat kembalian investasi telah terpenuhi. Jika NPV 0, berarti titik impas sudah tercapai. Artinya sudah ada di posisi BEP, dan pengambilan keputusan dapat menerima atau menolak proyek tersebut. Kriteria selanjutnya itu jika NPV lebih dari 0, hal ini menunjukkan yang pertama, investasi awal telah dapat dikembalikan. Yang kedua, tingkat kembalian investasi telah terpenuhi. Yang ketiga, tingkat kembalian yang diterima adalah selisih antara nomor 1 dan nomor 2, artinya ada selisih.
Dan jika NPV lebih dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan dan dapat diterima. Kriteria yang ketiga yaitu jika NPV kurang dari 0, hal ini berarti hasil investasi itu lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diperlukan. Sebaiknya investasi ini ditolak. Oke, model NPV ini mengasumsikan bahwa semua aliran kas yang dihasilkan oleh proyek segera diinvestasikan kembali untuk memperoleh tingkat kembalian yang diharapkan selama umur proyek. Yang selanjutnya yang kedua, yaitu model tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Metode ini adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR ini adalah tingkat diskonto pada saat NPV proyek sama dengan 0. Untuk mencapai IRR, maka P sama dengan I, dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan. Maka dihasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaannya seperti yang ada di PPT. Contohnya, langsung ke contoh. Sebuah proyek memerlukan investasi 10 juta dan akan memberikan return 12 juta setelah 1 tahun. Berapakah IRR-nya? Perhitungannya, 12 juta dibagi dengan 1 ditambah I sama dengan 10 juta. 1 ditambah I sama dengan 1,2. Dan didapat I sama dengan 0,20. Jika IRR sudah dihitung, maka IRR dibandingkan dengan tingkat return yang diinginkan oleh perusahaan. Jika IRR lebih besar dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek diterima. Jika IRR sama dengan tingkat return yang diinginkan, maka diterima atau ditolaknya proyek sama saja. Nah, jika IRR itu lebih kecil dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek itu ditolak. Oke, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari tiap metode penilaian investasi di atas. Oke, yang pertama yaitu periode pengembalian atau payback period. Metode payback period ini memiliki kelebihan, yaitu metode ini merupakan metode yang sederhana di dalam pengambilan keputusan. Selain memiliki kelebihan, metode payback period ini juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama, payback period ini mengabaikan nilai waktu. Kedua, payback period ini mengabaikan arus kas masuk setelah payback tercapai. Ketiga, payback period ini mengabaikan nilai sisa. Selanjutnya, yang kedua, itu tingkat pengembalian akuntansi. Metode Accounting Rate of Return atau ARR ini memiliki kelebihan, yaitu metode ini merupakan metode yang sederhana di dalam pengambilan keputusan, sama seperti metode payback period. Kelebihannya itu merupakan metode sederhana. Nah, ARR ini juga memiliki beberapa kelemahan, itu antara lain, pertama, ARR mengabaikan nilai waktu. Kedua, ARR kurang memperhatikan aliran kas dari investasi. Yang selanjutnya yaitu nilai sekarang bersih atau net present value. Nah, kelebihan menggunakan metode NPV ini atau net present value ini yaitu ada, pertama, mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Kedua, ada mempertimbangkan seluruh laba tunai yang akan dihasilkan selama umur proyek investasi. Nah, selain memiliki kelebihan, metode ini juga pasti memiliki kelemahan. Nah, yang pertama, manajer harus terlebih dahulu menentukan tingkat diskonto yang akan digunakan. Kedua, metode NPV ini sulit untuk dipahami dan dihitung. Untuk metode terakhir yaitu tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Oke, kelemahan dari metode IRR ini adalah metode ini terlalu sulit untuk dihitung dan dipahami. Sama seperti metode NPV, mempunyai kelemahan, sulit untuk dipahami dan dihitung. Sehingga jarang ada perusahaan yang menggunakan metode ini. Nah, selain memiliki kelemahan, metode ini juga memiliki kelebihan. Nah, ada beberapa kelebihan yang didapat dengan menggunakan metode ini. Antara lain,
Yang pertama, dapat mempertimbangkan arus kas selama umur proyek. Kedua, menggunakan nilai waktu uang. Dan ketiga, tingkat pengembalian internal dapat lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan dengan nilai sekarang bersih dan atau indeks nilai sekarang bersih. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.